closer. Get closer with us, get closer to God. Jadi hari ini guys kita akan kedatangan pembicara yang kece banget, handsome pula, gentle abis, big body, big heart gitu guys. Penasaran kan? Tapi sebelum kita kasih tahu siapa pembicaranya hari ini, aku mau nanya dulu ke kalian tahu nggak sih hari ini kita mau bahas tema apa? Apa ya? Jadi hari ini kita akan membahas tentang identitas diri kita yang sejati, yang sesungguhnya, dan yang sebenarnya. Mau tahu? Mau tahu dong. Nah, kita akan bahas tentang identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita akan kupas ini lebih dalam guys. Kalian mau tahu seperti apa itu atau apa maksudnya identitas sebagai anak-anak Allah? Kalian mesti stay tune di sini aja ya guys, oke? Hari ini kita akan diberkati Tuhan lebih banyak guys. Oh my god, senang campur berat gitu ya temanya. Tapi kita harus reminder terus sih siapa sebenarnya kita sebagai anak-anak Allah. Dan mari kita panggilkan dengan tepuk tangan yang meriah, the one and the only Bang Fos. Halo. Makasih Bang Fos udah sedia hadir dan sharing untuk kita semua hari ini. Yeay! Mantap. Karena Bang Fos sudah hadir, kita mulai aja ya guys. Tapi sebelum mulai kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau kami boleh berkumpul pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan sharingnya Bapak, biar sharing ini bisa memberkati teman-teman kami yang menonton di rumah ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bang, seperti tema kita hari ini kan tentang identitas kita sebagai anak Allah. Kita akan kupas dari permukaan ya Bang, tema kita hari ini. Jadi supaya kita yakin bahwa kita ini identitas kita ini sebagai anak Allah, benar nggak sih kita ini anak-anak Allah Bang? Dan dari mana asalnya sampai kita menjadi anak-anak Allah? Oke, kalau kita bicara identitas kita sebagai anak Allah itu sebetulnya pertanyaan yang susah gampang, susah dijawab, tapi sebenarnya kalau ngerti gampang banget menjelaskannya. Nah, nomor satu saya mau baca dulu dari Yohanes 1 ayat 12 ya. Yohanes 1:12 itu bilang begini. Tetapi kita semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dari ayat ini aja udah clear banget bahwa semua orang yang menerima dia diberi kuasa menjadi anak Allah, dan mereka yang percaya dalam namanya itu akan menjadi anak Allah. Jadi setiap orang, semua orang termasuk kita ini kan orang kan, teman-teman kita yang lain juga kan orang. Jadi semua orang yang percaya kepadanya, yang menerima kepadanya, itu langsung diberi kuasa sebagai anak Allah. Dan mereka percaya di dalam nama Tuhan. Jadi pertanyaan tadi yang Kayona sampaikan bahwa identitas kita sebagai anak Allah itu benar nggak sih? Benar. Kenapa? Karena kita semua orang percaya pada siapa? Percaya pada Tuhan. Gampang kan jawabnya? Gampang ya guys. Baru pertama. Ya teman-teman, jadi jangan ragu lagi ya. Tuhan Yesus menjadikan kita sebagai anak-anaknya ketika kita mau nerima dan kita percaya kepadanya. Luar biasa. Berarti guys, sebagai anak-anak Allah, kita hidup karena kita percaya, bukan karena kita melihat. Amin guys. Amin. Benar ya Bang Fos? Benar. Pertanyaan kedua, kalau kita udah buat dosa, apa kita masih bisa memiliki identitas sebagai anak-anak Allah? Nah, kalau bicara kita berbuat dosa, namanya juga kita manusia, pasti ada lah dosa yang kesalahan yang kita buat. Tapi dosa dan identitas itu adalah dua hal yang berbeda. Dosa itu sebenarnya aktivitas tindakan yang salah. Gitu. Tapi kalau identitas itu ya karena tadi kita percaya, kita terima Tuhan. Jadi kalaupun kita berdosa, kita tetap punya identitas sebagai anak Allah. Ilustrasinya begini teman-teman. Teman-teman semua termasuk Bang Fos pasti pernah punya orang tua. Bukan pernah ya, pasti punya orang tua. Sorry, kebawa. Jadi orang tua kita kadang-kadang orang tua kita pasti pernah menyuruh kita melakukan sesuatu di rumah. Contohnya, misalnya kamu harus belajar jam sekian. Terus kamu harus cuci piring, kamu harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Tapi karena pengawasan dari orang tua kita sedikit, misalnya mereka lagi pergi ke gereja, pergi ke pasar, segala macam, kita karena basicnya kita punya kehendak bebas, kita tidak mengerjakan itu. Artinya kita
dalam tanda kutip sebenarnya kita bersalah. Seperti halnya firman Tuhan, perintah Tuhan bilang jangan berbuat ini, jangan berbuat itu seperti yang di dosa, kita jangan lakukan, tapi kita lakukan, artinya kita berdosa kan. Tapi apa otomatis identitas kita sebagai anak bapak, mama, bapak ibu kita hilang? Enggak dong. Saya tiba-tiba Putri gitu, satu kali melakukan kesalahan, orang tuanya bilang kamu bukan anak mama lagi gitu. Enggak kan? Jadi berdosa dengan identitas sebagai anak Allah itu adalah dua hal yang berbeda. Dosa tidak menghilangkan identitas kita selama kita mengaku bersalah, mengaku bertobat dan berbalik dari jalan itu. Jadi nggak stay di dosa itu. Tuh guys, jangan mentang-mentang punya identitas diri sebagai anak Allah, kita jadi senaknya, itu namanya Nora. Oke, Bang, kita lanjut ya. Oke. Pertanyaan ketiga, apakah identitas sebagai anak-anak Allah ini untuk semua umat manusia atau untuk yang Kristen aja atau kalangan tertentu? Oke. Balik lagi ke ayat yang tadi gua udah bacain dari Yohanes 1 ayat 12. Itu kan dibilang di situ disebut bahwa semua orang yang menerimanya, artinya semua orang, siapapun dia, mau tinggi, mau pendek, mau hitam, mau putih, mau rasnya apapun, sukunya apapun, siapapun dia, ketika dia menerima Tuhan, percaya kepada Tuhan, dia bisa jadi anak Allah. Nah, problemnya adalah kenapa si A bisa jadi anak Allah, kenapa si B tidak bisa jadi anak Allah. Ini contoh ilustrasi kalau dibandingkan, karena tadi kan ditanya bahwa apakah semua orang, kembali lagi ke orang itu. Kalau si A dia punya identitas sebagai anak Allah karena apa? Karena dia mau terima, karena dia mau percaya sama Tuhan, sama Allah. Kalau si B nggak jadi, ya nggak jadi anak Allah karena dia nggak mau percaya. Jadi tadi yang kita tentang apa, yang Kristen? Yang Kristen aja atau kalangan tertentu? Yang jadi anak Allah. Iya. Kristen itu kan sebetulnya seperti layaknya kita itu Indonesian, orang Indonesia. Kalau kamu bule, bukan Bu Cherry ya, bule chat sendiri, bukan. Bule itu atau expat itu atau orang asing, misalnya contoh dari Amerika, kamu sebutnya American, ya kan? Nah, kalau Kristen itu berarti kan sebetulnya pengikut Kristus, gitu. Jadi kalau disebut anak Allah, ya kita percaya sama Allah, kita percaya sama Kristus, ya kita disebut Kristen atau bahasa Indonesia Kristen. Guys, ini undangan untuk kita semua ya guys. Yuk kita terima dan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Raja seumur hidup kita. Selanjutnya nih Bang, sebagai anak-anak Allah, ini adalah anugerah istimewa ya Bang. Apa sih keistimewaan kita sebagai anak-anak Allah? Oke, kalau bicara keistimewaan supaya mudahnya itu pakai ilustrasi. Teman-teman kenal sama Presiden kita Pak Jokowi, dia punya anak R3. Nah, sekarang coba kita membayangkan kalau kita ada jadi anak salah satu di antara anaknya dia, itu pasti ada hak istimewa yang kalian dapatkan. Yang gua tahu, yang namanya keluarga presiden itu dapat pengamanan melekat 24 jam sehari 7 kali seminggu itu oleh pasukan pengaman presiden kemanapun. Mungkin gue membayangkan kalau kerja gitu ya, kalau kita biasa kerja naik umum gitu, adalah potensi copetan, adalah potensi diganggu atau diizin orang gitu. Tapi kalau namanya anak presiden dikawal sama pasbang, siapa yang mau godain, siapa yang mau ganggu di jalan. Nah, itu baru anak presiden. Gimana kalau anak Allah? Gitu. Allah kita pasti lebih besar dari presiden kita, gitu kan? Nah, jadi kalau tadi ditanya, apa sih keistimewaannya jadi anak Allah? Gitu. Yang pertama, kita bisa memanggil dia Bapak. Ya, ada di antara kalian atau mungkin yang nonton acara ini yang manggil bapaknya Om, yang manggil ibunya Tante atau Mas, enggak kan? Kita bisa panggil bapak kita itu bapak, artinya deket banget. Seperti tadi contoh anaknya Pak Jokowi, itu saja dia nggak perlu manggil Pak Jokowi itu Pak Presiden, tapi coba kalau kita manggil dia tiba-tiba bapak gitu, ya kan, kita malah jadi aneh di mata dia. Tapi kalau anaknya dia manggil dia bapak, ya itulah yang benar. Jadi nomor satu keistimewaan kita bisa panggil Allah kita itu bapak. Coba cek di tetangga sebelah kita, keyakinan yang lain, ada yang bisa manggil Bapak. Ya, itu istimewanya jadi anak Allah. Yang kedua, kita bisa menerima kuasa. Seperti tadi, contoh. Kalau anak presiden, keluar masuk istana presiden, perlu ninggalin KTP nggak? Enggak dong, punya kuasa, dia suka-suka dia kan, mau masuk lewat pintu depan, pintu belakang. Tapi coba kalau kita, sehebat-hebatnya kita, katakan misalnya,
tetap aja kita harus tinggalin KTP. Bahkan kalau ibaratnya dalam hal mau ketemu Pak Presiden itu, kalau di instansi yang Bang Pos pernah kerja, harus kirim surat dulu. Beberapa hari sebelumnya itu pun belum tentu diterima. Kalaupun diterima, belum tentu diterima Pak Presiden. Tapi kalau anaknya, dia tinggal WA aja, atau dia tinggal telepon, Pak gue mau ketemu, selesai. Ya kan? Itu puasa gitu. Jadi anak Allah kita punya puasa. Gitu. Cuma kadang-kadang kita lupa kalau kita anak Allah. Gitu. Jadi kita lupa menggunakan puasa itu. Yang ketiga, kita jadi ahli waris kerajaan sorga. Ahli waris kerajaan sorga itu gue membayangkan bahwa dengan kita jadi anak Allah, dengan kita bisa menyebut dia Bapa, dengan kita punya puasa, semua yang dia janjikan juga kasih sama kita. Contoh, ada lagi ilustrasi tadi anak presiden. Kalau misalnya Pak Jokowi punya apa istilahnya kekayaan, pasti dia kasih sama anak. Pasti dia kasih sama anak tetangga. Nah, mungkin dong. Gitu. Jadi sebagai anak Allah, kalau kalian Kayona tadi tanya apa hak istimewanya tadi, yang pertama kita bisa panggil dia Bapak. Yang kedua kita bisa punya kuasa, menerima kuasa ya. Yang ketiga punya istimewa. Oke? Wah, enak banget guys. Kita gak bakal kesepian, kita punya Tuhan, kita ada hubungan, kita dekat banget sama Tuhan, kita dikasih puasa. Nanti impossible dong, dan kita dapat warisan kerajaan surga. Kita lanjut ya guys, pertanyaan kelima. Bagaimanakah hidup dalam identitas sebagai anak-anak Allah? Oke. Sama, kita pakai contoh yang sama aja deh biar teman-teman tetap melihat dari sudut pandang yang sama. Kalau kita udah tahu bahwa kita adalah anak presiden, kita pasti punya aturan main loh. Nggak bisa dong tiba-tiba senang-senang suka kita aja gitu. Misalnya nih, gue nggak mau dikawal, gue nggak mau dijagain. Iya, tapi sebagai pasukan pengaman presiden, dia harus istilahnya memastikan bahwa kalian itu aman, kita itu aman. Gitu. Nah, gimana cara kita hidup? Ada aturannya, ada caranya. Gitu. Kalau yang simpel yang gue bilang sini adalah 10 perintah Allah. Itu adalah buat Bang Pos itu adalah yang paling simpel. Misalnya, jangan mencuri, ya kan? Ya boleh lah Bang kalau cuma curi pulpen, ya lah Bang kalau cuma curi 5.000, 10.000 gitu. Enggak, pokoknya firman Tuhan bilang jangan mencuri, misalnya gitu. Itu perintahnya, lakukan aja protokolnya. Kalau sekarang istilah yang lagi keren kan protokol kesehatan gitu kan, aturannya gitu. Nah, lakukan aja apa yang Tuhan, yang Allah, yang kita tadi sebut Bapak itu perintahkan, lakukan aja gitu. Itu sebetulnya cara kita hidup dalam identitas kita sebagai anak Allah. Dan nomor kedua ya, yang harus dipastikan adalah jaga identitas kita, jangan pernah hilang. Bisa nggak kira-kira hilang identitas menurut kalian? Sekarang gue tanya. Bisa. Nah, karena dia bisa hilang, jadi jaga guys. Kita harus jaga identitas diri kita ya guys. Bang Pos, tadi di Roma 8 ayat 17 kayaknya jadi ahli waris itu gak enak ya Bang Pos, kayak ada penderitaannya gitu, benar gak sih Bang? Ya, bicara ahli waris itu enak nggak enak itu ya, itu sebenarnya hanya masalah persepsi sih. Karena yang namanya jadi ahli waris itu ada hak dan kewajiban. Kalian pasti tahu yang namanya ahli waris kekayaan orang tua. Contoh misalnya nih, Aurel punya papa atau mama yang punya perusahaan asetnya 100 miliar misalnya gitu. Enak nggak? Enak dengarnya, iya. Tapi ada tanggung jawab, dijaga. Kenapa? Bentar doang bisa hancur, bentar doang bisa hilang gitu. Nah, jadi kayak tadi tuh, jadi ahli waris tuh gak enak ya gitu, karena ada aturannya, ada protokolnya yang harus dikerjain gitu. Itu soal mindset sih. Soal kita ya tadi misalnya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan segala macam lah, cuma di perintah Allah itu ribet ya jadi orang Kristen misalnya gitu, ribetnya jadi anak Allah. Itu mindset kita. Tapi kalau kita pikir enggak, simpel aja gitu ya, nggak ribet gitu loh gitu. Tuh guys, jadi ahli waris itu bukan soal enak gak enak guys, tapi hak dan tanggung jawab kita. Tuhan udah kasih kita hak sebagai anaknya dia. Sekarang tanggung jawab kita menjaga identitas itu guys. Jadi Bang, faktor apa aja sih yang menghambat kita untuk menyatakan diri kita ini sebagai anak Allah Bang? Oke, kalau bicara faktor yang menghambat ada dua, yaitu faktor dari internal, dari dalam diri kita, dan juga faktor eksternal, faktor dari luar, faktor internal. Gini,
sebagai anak Allah, seperti kita ketahui bahwa yang namanya anak pasti rajin ngomong sama bapaknya, pasti rutin lah, bukan cuma rajin ya gitu. Kayaknya teman-teman nggak ada deh bahkan yang nonton acara kita ini juga yang sebulan sekali, setahun sekali gitu, kecuali tinggalnya jauh ya. Kalau tinggalnya di rumah, yakin banget pasti setiap hari ngobrol, denger, tinggal ngerti apa yang bapaknya mau, guidance apa yang bapaknya pengen anaknya lakukan dan anaknya tidak lakukan. Nah, sebagai anak Allah pun begitu. Kita harus tahu bahwa apa sih yang Tuhan mau, Allah mau sama kita, do and don'ts-nya gitu. Apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Nah, gimana caranya? Baca firman Tuhan, baca Alkitab. Kapan baca Alkitabnya? Minggu sekali, bulan sekali, setiap hari gitu, supaya kita tahu guidance-nya day by day gitu ya. Itu secara internal. Selain ada satu hal lagi tantangannya, hambatannya itu adalah rasa malas. Ya, gue juga mengakui karena gue juga masih manusia, kadang-kadang ada rasa bosan. Karena yang dulu gue bayangkan ya, baca Alkitab itu adalah ternyata obat tidur yang paling mujarab. Coba baca Alkitab, nggak sampai satu pasal hilang. Ya, itu terjadi kenapa? Karena tadi mungkin adalah baca deh disuruh gitu ya, males-malesan gitu. Nah, kita tuh sudah punya aktivitas yang banyak, teman-teman yang sekolah, yang kuliah, yang kerja pasti punya kesibukan sepanjang hari. Nah, kadang-kadang rasa malas itu plus rasa capek membuat kita nggak baca Alkitab. Sehingga apa? Sehingga kita nggak tahu guidance apa yang Allah mau kita lakukan sebagai anak-anaknya. Tadi internal, sekarang yang eksternal ya. Sebenarnya kadang-kadang gini, Tuhan bilang layani orang lain, kasihi orang lain, berbuat baik dengan orang lain. Kadang-kadang yang bikin kita malas tuh ada yang dari luar. Misalnya, ini contoh, gua nggak suka sama Aurel. Kebetulan kita satu pelayanan, alhasil apa? Pelan namun teratur, gue mundur, hilang gitu, ya kan? Jadi kadang-kadang ada faktor eksternal yang atau gini, gue ditugasin jadi aser mulu dari ibadah pertama sampai berbulan-bulan gitu. Kayaknya kok kakak misinya nggak ini ya, nggak melihat bahwa saya punya potensi sebagai WL misalnya gitu. Nah, faktor eksternal itu yang dia bikin kita bisa menghambat bahwa kita tuh anak Allah, kita tuh lupa bahwa kita punya identitas anak Allah. Jadi itu ya tadi teman-teman, bahwa ada dua, internal dan eksternal. Nah itu guys, anak Tuhan tuh nggak ada yang males, nggak ada yang males kayak nak. Nggak boleh. Nggak boleh. Yang ada cuma hilaf. Yang terakhir nih bang, Yes. bagaimana sikap kita dalam merespon identitas kita sebagai anak-anak muda? Oke. Tadi kita sempat bahas di awal bahwa identitas itu bisa hilang. Ya, kartu identitas KTP aja bisa hilang. Gitu. Jadi identitas bisa hilang. Nomor satu yang harus dipastikan adalah kita sadar bahwa kita punya identitas. Sadar dulu, kadang-kadang orang nggak sadar itu bisa hilang tiba-tiba. Sadarnya di akhir gitu. Nah, yang kedua kita jaga kita punya identitas. Ya, kita jaga jangan sampai hilang. Sebenarnya hilangnya seperti apa sih identitas itu? Kan identitas kita sebagai anak Allah kan nggak ada kartunya kan? Gitu. Tapi itu kayak semacam sikap hati, kepercayaan, apa ya jadi bilangnya, bahwa submit gitu loh. Nah, kalian pasti banyak tahu bahwa ada banyak teman-teman kita mungkin di luar sana yang karena ekonomi, karena ya hubungan, karena ya banyak hal lah ya yang akhirnya dia tanggalkan identitas dia sebagai anak Allah. Gitu. Sayang banget kan di akhir ceritanya identitasnya dia hilang gitu. Bayangin aja kalau saya teman-teman punya KTP, begitu sudah mau masuk ke suatu tempat KTP-nya nggak ada, hilang. Udah muncul deh status di layar tuh rejected gitu. Mohon maaf Anda ditolak masuk ke ruang sebelah. Gimana guys? Kita bersyukur banget ya punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Tuhan sudah menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Dan ke depan dengan pimpinan Roh Kudus, kita memampukan kita untuk hidup bertanggung jawab dan lebih sungguh-sungguh dalam sebagai anak-anak Tuhan dan siap untuk dimuliakan bersama dengan Dia. Amin. Sekali lagi makasih ya Bang Kos buat waktunya sudah mau hadir di acara Get Closer-nya GC hari ini. Kita bareng-bareng ucapin makasih ya guys buat Bang Kos. 1, 2, 3. Terima kasih Bang. Sekian dulu guys untuk episode kedua Get Closer hari ini.
jangan lupa pantengin YouTube-nya Lewi Ministry dan pastikan kalian udah subscribe, nyalain loncengnya jangan lupa untuk kalian update terus kegiatan-kegiatan kita. Jangan lupa juga buat follow di IG @gc.lewi. Akan ada working from home setiap hari Rabu di minggu ke-1 dan ke-3, tiket sale setiap hari Sabtu di jam 5. Dan akan ada Q&A berhadiah lagi guys. Pokoknya semua yang terupdate tentang GC selama di rumah aja hanya ada di IG kita di @gc.lewi. Oke guys, sampai ketemu di episode Get Closer selanjutnya. Get Closer with us. Get closer together.